Revo Koperasi, bukan bebek biasa, hanya Tuhan yang dapat menghentikan motor ini ya, gengs, ya. Dan pasti kalian udah nggak asing lagi ya, gengs, ya, sama, salah satu bebek dari Honda ini, dia adalah Honda Revo. Dan Honda Revo ini mulai awal kemunculannya di Indonesia itu sekitar tahun 2007 ya, gengs, ya. Pertama kali muncul di awal tahun ataupun di tahun 2007-an langsung bisa mengguncang pasaran Indonesia karena efisiensi bahan bakarnya yang yang ditawarkan ya, guys, ya. Dan ya walaupun dari segi desain yang nggak terlalu wow, nggak terlalu keren lah menurut saya, tapi, dengan efisiensi bahan bakarnya ini, si Honda ini menawarkan, sesuatu yang mungkin nggak dimiliki oleh kompetitor-kompetitor lainnya ini. Jadi untuk Honda Revo sendiri ada beberapa generasi ya, guys, ya, dimulai dari, tahun 2007-an kalau nggak salah Revo generasi yang pertama, terus yang untuk generasi kedua ada Absolute Revo, dan untuk di mesinnya ini masih sama. Dan yang kalau kalian ingat, geng, ada dulu sempet ya, guys, ya, Revomatic kalau kalian ingat. Jadi bentuknya, desainnya itu Revo, jadi kayak Honda ataupun motor bebek pada umumnya, tapi untuk transmisinya menggunakan, matic seperti ini ya, guys, ya. Dan ini jarang banget ditemuin sih. Wah, gimana ya, guys, ya, kalau nantinya akhir-akhirnya bakalan digoreng-goreng nih motor ini untuk, menaikkan harga ataupun menaikkan lagi hype dan pamornya. Apakah ini mungkin terjadi? Ya kita tunggu aja ya, guys, ya. Dan untuk Honda Revo ini walaupun untuk apa ya, guys, ya, untuk awal kemunculannya itu kelihatan, desainnya yang katrok ataupun sederhana banget ya, guys, ya. Tapi memang, performa yang ditawarkan ataupun, keefisiensian atau fungsionalnya pun yang ditonjolkan, guys. Hadir dengan mesin 110 cc cukuplah untuk mobilitas-mobilitas, warga masyarakat di Indonesia. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri, udah menggunakan pengapian digital ataupun elektrik starter, terus di Eee, kenyamanannya pun juga diperhatikan, terus untuk popularitasnya, si Revo ini mencapai popularitasnya ini bisa dikatakan di, generasi kedua ya, guys, ya, bukan di generasi pertamanya. Karena di generasi pertamanya itu memang, dia itu, cukup sulit bersaing dengan kompetitornya seperti kayak dan di Indonesia ini memang Revo ini cukup populer karena, dari segi harganya mungkin ya, guys, ya, harganya itu bisa dikatakan cukup terjangkau, bahkan lebih murah daripada beberapa skutik dari Honda lainnya. Terus untuk perawatan memang dinilai lebih mudah karena di awal kemunculannya masih menggunakan karburator. Jadi untuk, perawatan maintenance-nya itu bisa dikatakan lebih ringkas, lebih mudah, lebih murah seperti itu, guys. Dan untuk perkembangannya tentu aja Revo ini nggak mandek di situ-situ aja ya, guys, ya. Dimulai dari mesinnya dan tadinya itu menggunakan karburator, seiring waktu juga mengalami perubahan inovasi dan, improvisasi tentunya. Untuk generasi selanjutnya itu udah menggunakan, fuel injection tentu aja ya, guys, ya. Dan mengalami perubahan itu juga membuat Revo ini semakin tenar, geng, dengan upgrade-upgrade di area fitur yang lebih optimal, terus efisiensi bahan bakar, yang ini membuat Revo semakin menjadi pilihan masyarakat Indonesia tuh, Mas, ya. Dan akhir dari Revo ataupun, terakhir kali Revo ini mendapat penyegaran ataupun, apa ya namanya, make up itu kalau nggak salah di tahun 2018-an ya, guys, ya. Ya kala itu memang, apa ya, penjualan produk bebek, motor bebek itu memang mengalami kelesuan seperti itu, Geng. Tapi ya walaupun begitu memang Honda Revo ini pernah menjadi apa ya, Kang, seenggaknya meninggalkan kenangan manis lah buat, masyarakat Indonesia tentang keiritan, kebandelan, tentang efisiensi bahan bakarnya seperti itu, Geng. Ini ada sedikit fun fact nih, Geng, tentang Honda Revo ini. Jadi Honda Revo ini menjadi salah satu motor bebek yang paling irit di Indonesia. Bahkan efisiensi bahan bakarnya itu mampu 60 kilometer untuk setiap liternya, Geng. Dan dari segi ketahanan, durability, terus keawetan, kemudahan, kepraktisan perawatan membuat Honda Revo ini menjadi salah satu motor inventaris yang cukup apa ya diminati di Indonesia. Nah, mungkin mulai dari sinilah
mulai dari harga yang terjangkau ataupun bisa dikatakan murah, lebih murah daripada Matic, terus efisiensi bahan bakar, tangguh, performa juara, terus apa itu namanya, perawatan yang mudah, dan mungkin, faktor-faktor inilah yang membuat Revo ini menjadi, salah satu kendaraan inventaris yang mungkin lebih populer untuk kendaraan koperasi seperti itu ya, guys, ya. Tapi sebenarnya belum ada sih, data yang mengatakan mulai sejak kapan si Revo ini menjadi kendaraan inventaris. Ya kalau dulu-dulu sih ya bersama dengan mungkin Honda Supra X seperti itu ya, yang dikenal mesinnya itu hampir mirip lah karakteristiknya dengan Revo. Dan mungkin karena inilah, banyak, perusahaan ataupun koperasi seperti itu yang menggunakan, Revo ataupun Supra ini menjadi kendaraan inventarisnya. Dan karena lelucon-lelucon yang banyak bertebaran di media sosial ini, yang mengatakan kalau, ya pokoknya lelucon lah, kalian pasti tahu sendiri. Dan mungkin dari sinilah ya guys ya, istilah Revo koperasi itu dipakai hingga sekarang, dan ini memang kental banget sih, geng. Untuk Revo ini memang bisa dikatakan menjadi salah satu pilihan tepat buat kendaraan inventaris seperti ini. Dilihat dari tenaga, terus efisiensi, biaya perawatan, biaya motor yang ataupun harga beli yang murah seperti itu ya guys ya. Dan ini memang menjadi sebuah pilihan yang tepat saya rasa ya guys ya, untuk, menjadikan Revo ini sebagai inventaris. Dan ya kalian tahu berlanjut sepertilah banyak meme, banyak guyonan, banyak, sarkas-sarkas, banyak, lelucon candaan tentang Honda Revo ini yang memang menjadi motor terkuat di bumi, bahkan mengalahkan, kodratnya si Maeldi kalau nggak salah ini mungkin ya guys ya. Apa aja diterabas ini, kayak mulai dari nyari nasabah, ngejar nasabah yang, nggak mau bayar cicilan, ataupun antar paket dari naik gunung, turun gunung, menyeberangi lautan, menyeberangi danau, bisa dilakukan sama motor ini. Dan karena keiritannya ini tadi, serta, perawatan yang murah, terus ketahanan fisik, rangka, dan segala macam dari motor ini yang mungkin menjadikannya, eee, motor koperasi seperti itu ya guys ya. Dan mungkin cukup sekian dulu Geng, pembicaraan kita tentang Honda Revo si motor koperasi, bukan bebek biasa, hanya Tuhan yang bisa menggantikannya. Makasih banget kalian udah nonton video ini sampai akhir, sampai ketemu lagi Geng di video selanjutnya. Dah.